udah mulai ada kan narasinya. Ya ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militernya mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dicurang emang? Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi, ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar nggak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas, ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, tok RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong kuping gue. Gak sedikit yang setuju. Cuma kan gue gak mau. Pokoknya pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil, jangan. Telak lu kalahnya, telak. Untuk memahami alasan kita menolak dui fungsi ABRI, kita harus mau belajar sejarah. Reformasi 98 bukan hanya tentang pergantian rezim, tapi koreksi atas dominansi militer yang mematikan demokrasi dan menjerumuskan negara terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu amanat reformasi yang paling jelas adalah mengembalikan militer ke baraknya. Tapi revisi UU TNI hari ini justru membuka kembali jalan bagi otoritarianisme yang pernah kita lawan mati-matian. Masalahnya bukan sekedar kehadiran militer dalam birokrasi, tapi sistem kerja mereka yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Militer bekerja dengan sistem hierarkis, berbasis komando. Dalam perang, oke, ini efektif, tapi dalam birokrasi sipil yang membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan mekanisme check and balances, pendekatan ini kontraproduktif. Ini yang membuat pemerintahan Orde Baru penuh dengan represi, pembungkaman, dan korup yang gak tersentuh. Nepotisme tumbuh subur dan proyek ekonomi strategis dibagi untuk kroni-kroni tanpa transparansi. Ketika perintah tidak boleh dibantah, kritik terhadap kebijakan justru dianggap sebagai pembangkangan. Oposisi dianggap musuh, bukan jadi bagian dari dinamika demokrasi. Sistem ini bukan hanya melahirkan otoritarianisme, tapi membuka peluang pelanggaran HAM karena rakyat nggak punya mekanisme perlindungan yang memadai. Sejarah telah membuktikan berkali-kali, tragedi 65, Petrus, Talang Sari, 89, Tanjung Priuk, 84, penculikan aktivis 98, bahwa ketika militer mendominasi, mereka lebih mudah menindas rakyatnya sendiri. Karena itulah pemisahan sipil dan militer jadi penting. Ini bukan sekedar formalitas, tapi langkah dasar untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap tunduk pada prinsip demokrasi. Kalau kita membiarkan militer kembali ke ranah sipil, kita bukan hanya mengkhianati amanat reformasi, tapi kita jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya karena kebodohan kita sendiri. Hilangkan dui fungsi ABRI dari negeri ini. Merdeka! Merdeka! Ya menurut saya RUU TNI ini bagus untuk konstitusi ya. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih. Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap,
untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi, yang mengarah pada kekerasan, bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Sepakat agar militer kembali ke barak dan berhenti masuk dan mencampuri urusan-urusan sipil. Ikut campur militer sudah terlalu jauh sampai ke sendi-sendi kehidupan masyarakat sipil. Deddy Corbuzier sebut koalisi masyarakat sipil melanggar hukum karena terobos masuk rapat DPR, Muhammad Al-Khatiri justru pasang badan. Hebohnya koalisi masyarakat sipil yang terobos masuk saat rapat panitia kerja DPR RI terkait revisi Undang-Undang TNI curi banyak perhatian. Salah satunya staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier. Dalam video yang dibuatnya, Deddy mengatakan kalau perbuatan tersebut merupakan ilegal dan melanggar hukum. Bukan cuma itu, Deddy juga membela bahwa panja RUU TNI sama sekali tidak membahas mengenai dui fungsi ABRI. Melihat pernyataan Deddy Corbuzier tersebut, komika Muhammad Al-Khatiri justru pasang badan. Melalui akun X miliknya, Muhammad Al-Khatiri tampak tidak setuju dengan pernyataan Deddy Corbuzier. Menurutnya, rapat yang dilakukan secara tertutup dan diam-diam justru memberi kecurigaan terhadap rakyat. Selain itu, menurut Muhammad, hal ini juga bisa membuat rakyat salah karena dianggap tidak mengawal. Padahal justru rapat tersebut yang dilakukan secara tertutup. Melihat Muhammad Al-Khatiri yang pasang badan itu lantas membuat namanya menjadi sorotan. Hal ini karena pernyataannya dinilai mewakili keresahan masyarakat terhadap pemerintah. Namun berbicara mengenai sosoknya, siapa sih sebenarnya Muhammad Al-Khatiri ini? Nama Muhammad Al-Khatiri mulai dikenal saat ia berkarir sebagai komika pada 2014. Ia bergabung dengan salah satu komunitas stand up komedi di Yogyakarta. Setelah itu, ia mengikuti audisi stand up komedi Indonesia atau SUCI. Meski sempat gagal pada SUCI 5 dan 6, Muhammad tidak menyerah. Ia kembali mengikuti audisi hingga menjadi runner up pada SUCI 7. Terkait pendidikannya, Muhammad merupakan lulusan kedokteran gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini, selain stand up, Muhammad juga terjun ke dunia film. Beberapa film yang telah dibintanginya diantaranya Yowis Band 2, Kapal Goyang Kapten, Ghostwriter 2, Agak Lain, dan lain-lain. Nah, itu dia mengenai sosok Muhammad Al-Khatiri. Melihat protesnya terkait ucapan Deddy Corbuzier, kamu setuju gak nih sama Muhammad Al-Khatiri? Sekarang nih ya, gua mau komen nih video yang dibikin sama staf khusus Menteri Pertahanan Om Deddy Corbuzier. Satu-satu ya, ini pasti gua bakal diserang budget lagi nih ya. Nih dengerin dulu yang pertama. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Nah, Om Deddy bilang itu Kementerian Pertahanan itu tidak anti kritik, tidak anti masukan yang membangun. Buktinya kemarin gue baru kritik pada rapat, gue diserang Bajra sabrak-abrak. Fisik gue dihina lagi, segala gigi dibahas-bahas. Kita dengar video yang kedua. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, gue mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional. Tuh denger, itu tuh rapatnya resmi, bukan diem-diem. Resminya buat mereka doang ya, kita makanya tahu. Lagian biasanya kan Om Ded, biasanya tuh meetingnya tuh disiarin di live streaming, sekarang kagak. Kok malah yang disalahin aktivis? Orang meetingnya diam-diam, masa aktivis mau datang harus bilang-bilang, kagak boleh. Lagian kalau misalkan ganggu demokrasi, kalau diam-diam itu namanya demokrasi apa bukan sih Om Ded? Demokrasi kan terbuka. Gimana sih? Om Ded tahu kan sih kan Om Samsuri. Samsuri. Dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Nah,
Bener, dui fungsi udah kagak. Dulu kita udah sepakat bahwa militer dan sipil harus dipisahkan. Tapi sekarang ada upaya untuk mengembalikan mereka kembali ke ranah sipil lewat revisi UU TNI. Parahnya lagi, prosesnya kayak kejar tayang. Pembahasannya dilakukan tertutup, dikebut di akhir pekan, bukan di kantor DPR, tapi di hotel mewah. Di tengah situasi negara yang lagi efisiensi, PNS aja pengangkatannya diundur, tapi RUU TNI ini kayak dikejar-kejar. Urgensinya apa sih? Salah satu isu utama dari RUU ini adalah pelebaran fungsi TNI di ranah sipil. Sebelumnya cuma ada 10 kementerian atau lembaga yang boleh diisi prajurit aktif, tapi sekarang jadi 15. Lebih parahnya, RUU ini nyelipin pasal abu-abu yang berbunyi, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden. Bahasa bayinya, TNI bisa ditempatkan di mana saja asal presiden menganggap itu perlu. Pagar pembatas antara sipil dan militer diruntuhkan total. Tahun 2023 aja, seenggaknya ada 2.500 jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif. Baru-baru ini Direktur Bulog prajurit aktif, Inspektur Jenderal Kemenhub prajurit aktif, Seskap, Mayor Teddy prajurit aktif. Padahal jabatan sekretaris kabinet itu nggak boleh diisi sama prajurit, tapi setelah dia ditunjuk, aturan baru disesuaikan. Bahkan Mayor Teddy naik pangkat. Apakah artinya revisi UU ini hanya untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan? Komisi 1 DPR dalam beberapa wawancara beralasan bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Jadi katanya lebih banyak instansi sipil yang butuh orang dengan disiplin dan keahlian khusus ala TNI. Gimana sih? TNI itu kan dididik untuk menghadapi ancaman militer, bukan jadi birokrat. Kalau alasan tantangan zaman, justru harusnya kita fokus untuk merekrut spesialis yang sesuai, bukan malah nyusupin TNI di mana-mana. Gue melihat RUU ini sebagai usaha sistematis untuk mengembalikan fungsi ABRI dengan wajah yang baru. Kita dipaksa menerima fakta bahwa ada lebih dari 2.500 posisi sipil yang diisi oleh prajurit aktif, dan sekarang mereka lagi butuh payung hukum. Entah sejak kapan negara ini cara kerjanya jadi yang penting jalan dulu, aturan mainnya dibuat di tengah jalan, sesuai kebutuhan. Bang, RUU TNI ini apa sih? Kok pada heboh banget orang-orang? Menarik nih, dari kemarin viral banget dan banyak public figure yang nolak hal ini. Kita bisa lihat nih, ada Fedi Nuril, Ko Ernest, Joko Anwar, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa sih pada nolak keras kayak gini? Kita cek Tempo dan Bijak Memantau. Banyak yang bilang kalau RUU TNI ini disahkan jadi kayak Orde Baru. Masa pemerintahan yang saking parahnya sampai digulingkan sama seluruh rakyat Indonesia. Emang separah apa sih Orde Baru itu? Nih, Bang Panji ngejelasin gimana Orde Baru buat kita yang belum lahir atau nggak ngerasain era itu. Bang Panji bilang Orde Baru itu hening, nggak ada penangkapan korupsi, nggak ada berita yang macam-macam. Tapi heningnya ini bukan karena damai, tapi karena mencekam. Korupsi tetap ada, tapi nggak ketahuan. Karena setiap ada yang berusaha cerita tentang ini, orangnya hilang. Bijak Memantau juga udah bikin postingan yang gampang dimengerti tentang ini. Kita baca 4 alasan kenapa tentara di jabatan publik bahaya buat kita. 1. Tentara punya histori banyak pakai kekerasan buat intimidasi masyarakat di era Orde Baru. 2. Cara kerja tentara komando hierarkis. Perintah atasan harus diikutin, nggak bisa didebat. 3. Bakal susah buat warga protes kebijakan pemerintah kalau nggak sepakat karena takut diintimidasi kekerasan. Last but not least, apa sebenarnya urgensi TNI jadi makin banyak dudukin jabatan sipil di luar instansi pertahanan? Karena kemarin ada berita ini, rapat diam-diam di hotel, DPR diduga ingin kebut revisi UU TNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Hanya bahas 3 pasal kalau kata pimpinan DPR hari ini terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Catat, cermatin, apalin. Pasal 3 ngatur kedudukan TNI. Pasal 53 tentang usia pensiun prajurit aktif dari 55 jadi 65 tahun. Pasal 47, klausul terakhir yang masuk dalam revisi Undang-Undang TNI yaitu perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif dari 10 tambah 6 menjadi 16 pos lembaga kementerian baru yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif, diantaranya monggo daftar dilihat Kementerian Kelautan Perikanan, Basarnas, BSSN, apalagi BNN, SAR, dan sebagainya. Gimana? Ingat, kalau kata pimpinan DPR, cuma 3 pasal. Kita mau memperluas keterlibatan TNI. Memperluas dan membatasi, titik. Memperluas dan membatasi. Kenapa membatasi? Karena harus dibatasi, harus jelas. Ya, kalau begitu dibatasi dengan yang kemarin itu apa susahnya? Saya sudah bilang, Undang-Undang tahun 2004 sudah tidak relevan. Nah, gini, tidak relevan karena menurut Anda kurang luas. Bukan kurang luas, sudah tidak relevan dengan ancaman global yang sudah ada. Ancaman global. Iya. Kalau ancamannya dibuat dihadapi tidak dengan model itu, maksudnya? loh. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Coba kita dengarkan Bang Edi.
menurut Anda ancamannya makin luas. Ya. Cara menghadapinya adalah melibatkan TNI lebih Militer. di dalam ranah-ranah yang dianggap selama ini sivil. Betul. Kalau kita menghadapinya bukan dengan cara itu bagaimana? Nah, oke saya Apa jawab. konsekuensinya Oke, gitu? iya, bagaimana? Bagaimana? Oke, saya jawab. Tantangan perang di dunia ini sama saja. Bagi Indonesia, bagi Amerika, macam-macam itu sama. Sesuai dengan perkembangan teknologi itu. Tapi apakah mereka memperluas kewenangan TNI militer mereka? Begini, saya selalu tidak sepakat apabila Anda menyamakan kondisi kita dengan yang di luar negeri. Iya. Nah, sebentar, kita harus dibedakan. Ya, dan apabila Anda oleh karena itu jangan coba-coba beri contoh Singapura dengan BSN, Jepang dengan BSN. Karena itu ancaman global. Bagaimana? Itu berbeda. Anda yang memulai mencoba itu ancaman global, Pak. Indonesia. Itu harus berbeda, itu ancaman global. Saya akan jawab, kenapa kok misalnya saya kasih contoh ketahanan pangan, kenapa kok perlu perwira aktif? Dalam ketahanan pangan itu adalah yang salah satunya adalah terkait dengan logistik. Kita butuh kedisiplinan militer, kita butuh keahlian mereka, kita butuh jaringan mereka sampai di daerah. Anda harus tahu, Anda coba ke Kodam Udayana, Anda lihat di sana di Bali. Ini terlalu nyari-nyari argumen. Ini butuh disiplin, bahwa seolah-olah kalau sipil nggak disiplin. Ya. Butuh apa lagi? Padahal kita sama-sama sipil. Jaringan. Seolah-olah begini, Pak. Sipil ini nggak. Begini, Pak. Anda orang partai loh. Gini, Pak. Militer yang dimiliki oleh militer. Anda sebagai orang partai jauh lebih bisa membangun komunikasi dan jaringan dengan kesetaraan. Militer itu strukturalis. Oh, itu nggak bisa. TNI itu punya namanya chain of command. Iya. Dia punya chain of command. Dalam partai kita nggak, kita berbeda bebas. boleh. Kita bebas berbeda pendapat dan kita, ya saya nggak mau masuk ke dalam partai lah. Intinya Pak, dalam militer itu ada namanya chain Apakah of itu command. memudahkan eksekusi ketika chain of command? Sudah pasti. Buktinya apa? Buktinya adalah COVID-19. Kalau tunggu. Anda lebih hebat. Saya belum selesai. Karena Anda lebih bisa berdialog. Saya belum selesai. Itu tidak bisa terjadi. Tentara itu komando. Saya kecuali bulognya tentara, di sini tentara, di sini tentara, di sini tentara. Bisa ini jalan gitu. Saya akan kasih contoh. Oke, baik. Boleh dulu Tapi kalau contohnya. di sini Kita tentara, harus jeda dulu. Kita harus jeda kalau dulu. di sini tentara, di sini adalah sipil kayak dia. Emang bisa tiba-tiba saja akan ikuti komando itu gitu kan. Soal loyalitas.